Halo kan, salam iwak buncit. Ada beberapa subscriber admin yang nanyain, Min, gimana caranya menyembuhkan atau membuat ekor, dorsal, dayung pada buncit pada ikan mas koki ini yang awalnya tertekuk, bisakah dibuat jadi lurus kembali? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Contohnya seperti ini, si buffalo, rancu buffalo ini, dia ekornya ketekuk. Ya kalau di bagian sini nggak kelihatan ya, tapi di sisi lain di sebelah kanan itu ekornya ketekuk. Dan ini ketekuknya itu pada saat admin sudah beli memang sudah ketekuk. Admin cek di video sellernya ketika dia masih kecil ya memang sudah ketekuk. Dan aja di bagian ekornya itu, nah itu dia ketekuk ya. Padahal sebenarnya kalau dari postur badan admin suka banget dengan buffalo ini. Kenapa? Karena ya ekornya itu nungging ke bawah sehingga kalau dia berenang ke atas lucu banget liatnya, dia kayak apa ya, kayak kesusahan berenang seperti itu. Sayangnya memang yang namanya piara makhluk hidup, contohnya ikan seperti ini, ada aja sesuatu yang gak sempurna. Contohnya seperti ini, ekornya ketekuk. Nah ketekuknya ini sebenarnya kalau di ikan mas koki itu nggak sebatas hanya pada ekor, tapi juga bisa pada dayung seperti pada ryukin yang pernah admin piara juga. Pada dorsal yang paling umum di atas ini, biasanya dia bengkok, semakin tua atau mungkin ada faktor lain juga bisa ketekuk. Jadi banyak macam ketekuk, nggak hanya pada ekor, dayung, dan dorsal juga bisa. Bahkan bagian fin bawahnya itu juga bisa ketekuk. Nah, bisakah sebenarnya ekor ketekuk atau dorsal atau dayung ketekuk ini disembuhkan? Sayangnya nggak bisa. Walaupun bisa, dipaksa bisa ya, itu ekornya nggak bisa tumbuh lagi seperti pada saat dia lahir atau netes lah. Pada saat dia dari kecil, jadi nggak bisa sama lagi ketika kita coba membuat ekornya ini lurus. Dan sayangnya sekali ketika ekor atau dorsal atau dayung yang sudah ketekuk, apalagi sudah dewasa, ikannya sudah tua, itu maka bagian yang ketekuknya itu akan semakin keras. Dan ibarat kata kalau tangan kamu sudah patah, misalkan sudah bengkok atau dari lahir mungkin atau mungkin karena kecelakaan, kalau dipaksa ketekuk pasti sakit kan. Jangan aja ketekuk, keinjek atau kegencet aja sudah sakit, apalagi kalau kamu paksakan buat dilurusin. Nah kira-kira seperti itulah analoginya. Ini bukan admin gak pernah coba mau nekukin ekornya jadi lurus lagi, sudah pernah, tapi ya ngelakuinnya aja, admin coba lurusin sedikit aja, itu sudah ngebayangin ikannya itu sakitnya gimana, karena ikannya menggelepar. Jadi admin gak putusin untuk coba meluruskan ekornya ini. Ada satu teknik sebenarnya yang kalau kamu mau coba, tapi ini sebenarnya sangat-sangat gak disarankan. Tapi di penghobi ikan hias lain semisal arwana ini sebenarnya lazim dilakukan, namanya trimming atau memotong bagian yang dianggap kurang rapi. Biasanya kalau pada ikan arwana itu bagian bawah itu biasanya dirapikan, mungkin ada yang roges atau mungkin ada yang nggak rapi, ada yang mungkin panjang sebelah, itu dirapikan dengan cara trimming istilahnya atau dipotong. Namun di koki ada baiknya kamu jangan pernah melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena ya kasihan aja lihat ikannya kesakitan. Ya dia memang nggak bisa bilang sakit, tapi dari tingkah lakunya dia menggelepar, menandakan sakit. Dan tentunya kalau kamu potong, kamu trimming, bagian yang bengkok tersebut akan mengeluarkan darah. Jadi ya biarkan aja seperti itu. Kalau misalkan kamu sudah dapat atau pelihara ikan mas koki yang bengkok salah satu bagian tubuhnya, entah itu ekor, dorsal, dayung, biarkan aja. Anggap aja itu suatu kelebihan dari ikan yang kamu pelihara. Ya sebagai tanda pengenal lah seperti itu.
Ini sudah tua si buncit bupalonya, si palonya. Jadi admin nggak ngelakuin apa-apa, biarkan aja dia berenang seperti itu. Sepertinya juga nyaman, nggak ada masalah untuk cara berenangnya. Semoga aja nggak ada tambahan ketekuk yang lain. Karena untuk rancu sendiri sebenarnya sedikit lebih minim untuk yang namanya ketekuk. Beda dengan Oranda, Ryukin itu lebih riskan lagi, apalagi kalau Oranda yang ekornya ngembang seperti ini sangat-sangat riskan sekali namanya tertekuk. Contoh aja tuh bagian bawahnya sudah ketekuk ya. Itu karena dia berada di dasar, mungkin juga karena faktor air, faktor usia juga bisa jadi ketekuk. Yang umumnya itu sebenarnya dorsal, bagian atas ikan. Itu umum sekali ketekuk, bengkok ke kanan, ke kiri. Jadi kalau kamu dapet Oranda apalagi yang sudah tua, itu ekornya atau dorsalnya atau dayungnya itu masuk kategori bagus, ya syukur alhamdulillah, ya syukuri aja. Karena memang piara makhluk hidup nggak bisa sepenuhnya bisa sempurna. Ya sama seperti manusia ada aja yang namanya cacat. Ya jadi video ini menjawab pertanyaan kamu, apakah ekor, dorsal, dayung, fin yang bengkok bisa disembuhkan atau enggak? Jadi silakan kamu pertimbangkan lagi, ya sayangi aja ikan yang kamu sudah pelihara. Anggap suatu kelebihan, hal yang unik yang tidak bisa kamu temukan pada ikan atau buncit yang lain. Oke, itu aja penjelasan dari admin. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya!